Oke, kembali lagi. Kali ini kita akan sedikitnya mengupas mengenai kasus Century tahun 2009. Jadi, kasus ini tuh kita ambil aja ya sumbernya yang berjudul Direktur Utama PT Selalang Prima International Frankie Ongko Wardojo resmi jadi tersangka kasus LC fiktif. Sumber politikanindonesia.com bahkan menyebutkan yang bersangkutan langsung ditahan. Dengan begitu, dalam kasus LC fiktif PT SPI ini sudah terdapat 5 tersangka. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Nah, kasus dugaan LC fiktif di PT SPI itu akan dituntaskan segera katanya. Pihak-pihak terkait dengan kasus-kasus ini akan terus disidik. Sebelumnya, polisi sudah menetapkan Hermanus Hasan Muslim. Itu adalah mantan Direktur Utama Bank Sentri dan Krishna Jagatisin, mantan Direktur Sauri Bank Sentri. Keduanya itu menambah panjang daftar tersangka dari sisi Bank Sentri sendiri. Nah, setelah sebelumnya pemilik Bank Robert Tantular dan Linda Wangsadinata sebagai kepala cabang Jakarta Selatan. Dan di sini yang menarik saat mengumumkan perkembangan baru itu di Mabes Polri Jakarta, Direktur 2 Ekonomi Khusus Mabes Polri Brigjen Raja Erisman mengatakan penetapan status tersangka itu terkait dengan kasus LC fiktif alias bodong. Pelan tetapi pasti dugaan LC bermasalah PT Selalang Prima International atau PT SPI ya mulai terkuak sampai pada hari Senin malam tanggal 29 bulan Maret ya berarti. Setidaknya penyidik Mabes Polri sudah menetapkan 5 tersangka dalam kasus yang disebut-sebut sebagai LC fiktif itu. Ini dibentuk keseriusan pihak kepolisian untuk mengurai dugaan 10 LC fiktif, termasuk di tubuh PT SPI. Seperti diketahui, dalam kasus PT SPI, Hermanus Hasan Muslim, mantan Direktur Utama Bank Sentri, dan Krishna Jagatisin, mantan Direktur Sauri Bank Sentri, Robert Tantular, dan Linda, Kepala Cabang Jakarta Selatan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Setidaknya, hal itu menguatkan sinyal elemen selama ini soal kasus kejahatan perbankan yang disebut staf khusus Presiden Andi Arief, setara dengan kasus Edi Tansil. Sekedar mengingatkan, Edi Tansil adalah buron kasus pembobolan bank lewat LC senilai 1,3 triliun itu pada awal 90-an ya. Nah, kasus LC PT SPI ini menjadi menarik perhatian karena pemiliknya Muhammad Misbahun, salah satu inisiator pansus angket Bank Sentri DPR. Kita tahu rapat paripurna DPR awal Maret lalu merekomendasikan sejumlah nama ke institusi hukum untuk disidik karena dianggap bersalah. 2 diantaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua KSSK. Keduanya dituding bersalah dalam proses bailout senilai 6,7 triliun untuk Bank Sentri. Kepada pers, Raja Erisman mengungkapkan penyidik kepolisian masih terus mengembangkan kasus itu, termasuk menyentuh pihak PT SPI untuk menerapkan asas keadilan dalam kasus tersebut. Logikanya, kalau pemberi LC senilai 22,5 juta US dollar
itu sudah disidik. Penerimanya PT SPI, pasti sisa menunggu giliran. Nah, Raja memastikan pemeriksaan sudah mengarah ke pemilik perusahaan penerima fasilitas kredit yang dicurigai fiktif itu. Tetapi kemungkinan memanggil dan memeriksa Misbahun ya, bekas Kapolres Depok itu belum bisa memastikan pasalnya untuk memanggil anggota fraksi FKS DPR itu. Nah, harus terlebih dahulu meminta izin presiden. Ini prosedur baku sesuai undang-undang. Diperlukan izin presiden untuk memeriksa seorang anggota parlemen. Sekedar diketahui juga, berbagai data tentang LC yang bermasalah diduga melibatkan PT SPI Misbahun ini telah dipublish berbagai media, termasuk ketika Andi Arief dan Poros Muda Indonesia, salah satu elemen Komite Nasional 33, melaporkan PT SPI dan Misbahun ke Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pada saat itu Misbahun menguasai saham 99% PT SPI setelah membelinya dari Teguh Buntoro, seorang konsultan pajak yang dikenal sejak Misbahun masih berstatus mahasiswa STAN. Setelah penjualan itu, Teguh kembali membuat perusahaan sejenis. Seperti diungkapkan Andi Arief, Misbahun membeli saham Teguh Buntoro pada tahun 2007 sebanyak 2.475 lembar senilai 100.000 per lembar rupiah. Nah, dari situ mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menguasai 99% saham SPI. Hanya sebulan setelah itu, tepatnya 19 November 2007, Bank Sentri menyetujui transaksional dari PT SPI ya, di mana Misbahun tercatat sebagai komisaris, nilainya lumayan besar, senilai 22,5 juta US dollar. Untuk itu, Misbahun memberikan jaminan berupa deposito berjangka waktu sebulan senilai 4,5 juta US dollar di Bank Sentri dengan kode VB 022598. Nah, belakangan diketahui ada kejanggalan atas pengajuan LC untuk pembelian Bintulu kondenset dari Grain Industrial Product Trading Singapura, karena jaminan atas pengajuan kredit itu baru dibuka 27 November 2007, jatuh tempo 27 Desember 2007. Padahal persetujuannya sudah ada sejak 19 November 2007. Nah, Andi Arief mengatakan dari fakta dan data seperti itu patut diduga ada persekongkolan jahat antara Bank Sentri dan PT SPI. Mengutip hasil pemeriksaan BPK, ada pelanggaran PT SPI terhadap kebijakan perkreditan bank dan pedoman pelaksanaan kredit Bank Sentri nomor 20 SKDR Sentri 4 2005 tanggal 21 April 2005, khususnya terkait tak adanya pengajuan permohonan kredit, tidak dibuat LRKU dan tidak dibuatkan MPFK. Intinya, pada SPI milik Misbahun terlibat kasus dengan dugaan kredit pembiayaan perdagangan atau LC fiktif senilai 22,5 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan itu sebanyak 225 miliar ya. Itu pada waktu kursnya masih 10.000 rupiah. Nah, karena tak mampu melunasinya setelah jatuh tempo, akhirnya direstrukturisasi pada 24 November 2008. Bank Sentri dan PT SPI merestrukturisasi LC tersebut dengan membayar 1,5 juta US dollar. Dengan begitu, nilai outstanding LC sebanyak
16,5 juta US dollar. Penjualan US Treasury strips mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung bank sentri sebanyak 8.500 US dollar ya, atau ekuivalennya 275,89 juta rupiah ya. Ini akhirnya membebani penyertaan modal sementara PMS oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS ya. Nah, Bank Sentri juga melakukan penyisihan PPAP atau LC PT SPI tersebut dengan senilai 16,5 juta dolar US dollar atau ekuivalen senilai 179.850 juta rupiah posisi 31 Desember 2008. Pada akhirnya ini juga membebani penyertaan modal sementara ya oleh LPS. Berdasarkan kondisi tersebut, porsi PMS untuk menutup kerugian Bank Sentri dan fasilitas LC PT SPI sebesar 454.939 juta rupiah. Ini terdiri dari kerugian atas penjualan US Treasury strips ya untuk pelunasan LC kepada NCB 25, juta 378.500 US dollar atau kalau dirupiahkan 275,89 juta rupiah, dan penyisihan PPAP atau LC PT SPI senilai 16,5 juta US dollar atau ekuivalennya 179.850 juta rupiah. Dengan data seperti itu, wajar kalau kecurigaan terhadap Pansus Angket Sentri DPR terus mengemuka. Pasalnya, dalam kesimpulan akhir Pansus, tak sedikit pun menyinggung pelanggaran perbankan tersebut. Padahal eloknya, kalau memang ingin mengurai kesalahan dalam bailout Bank Sentri sebanyak 6,7 triliun rupiah, Idrus Marham CS harus konsisten menyoalkan kasus itu juga. Kemana aliran dana sebesar 22,5 juta US dollar? Terus sumber politik Indonesia menegarai uang tersebut tidak lari kemana-mana, mampir di salah satu bank swasta nasional. Penerimanya diduga menggunakan 2 nama wanita yang notabene hanya berstatus karyawan biasa. Mungkin seperti itu ya untuk kasus yang bisa saya ambil mengenai kasus Sentri 2009 ya. Terima kasih untuk perhatiannya dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.